Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, hari ini Gereja Kudus berpesta khusus, Pesta Santa Maria Magdalena. Maka saya terinspirasi untuk memberikan renungan tentang Santa Maria Magdalena pada kita hari ini. Pertama-tama saya akan membacakan kutipan Injil dari Yohanes bab 20 ayat 11 sampai 18. Tetapi Maria berdiri dekat kubur itu dan menangis. Sambil menangis, ia menjenguk ke dalam kubur itu. Dan tampaklah olehnya dua orang malaikat berpakaian putih, yang seorang duduk di sebelah kepala dan yang lain di sebelah kaki di tempat mayat Yesus terbaring. Kata malaikat-malaikat itu kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis?" Jawab Maria kepada mereka, "Tuhanku telah diambil orang, dan aku tidak tahu di mana ia diletakkan." Sesudah berkata demikian, ia menoleh ke belakang dan melihat Yesus berdiri di situ. Tetapi ia tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis? Siapakah yang engkau cari?" Maria menyangka orang itu adalah penunggu taman, lalu berkata kepadanya, "Tuan, jikalau Tuan yang mengambil dia, katakanlah kepadaku, di mana Tuhan meletakkan dia, supaya aku dapat mengambilnya." Kata Yesus kepadanya, "Maria." Maria berpaling dan berkata kepadanya dalam bahasa Ibrani, "Rabuni," artinya guru. Kata Yesus kepadanya, "Janganlah engkau memegang aku, sebab aku belum pergi kepada Bapa. Tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku dan katakanlah kepada mereka bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Allahku dan Allahmu." Maria Magdalena pergi dan berkata kepada murid-murid, "Aku telah melihat Tuhan," dan juga bahwa Dia yang mengatakan hal-hal itu kepadanya. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih, para devosan kerahiman ilahi yang dicintai oleh Yesus. Hari ini Gereja Kudus merayakan salah satu santa yang terbesar yang pernah hidup, wanita yang disebut dalam Injil. Setelah Bunda Maria, nama Maria Magdalena disebutkan dalam Injil. Dan kita merayakannya dengan khusus sebagai suatu pesta liturgi yang ditetapkan oleh Kongregasi Vatikan untuk ibadat ilahi dan disiplin sakramen pada tahun 2016, dijadikan oleh kehendak Paus Fransiskus menjadikan peringatan Santa Maria Magdalena ditingkatkan menjadi pesta, bukan lagi sebagai peringatan wajib, tetapi sebagai pesta. Dalam dekrit Kongregasi untuk Ibadat Ilahi dan Disiplin Sakramen, disebutkan 3 alasan untuk peningkatan liturgi ini. Santa Maria Magdalena adalah saksi kekuatan transformatif kerahiman ilahi, teladan pelayanan, dan martabat perempuan yang sangat diperlukan gereja, dan satu lambang evangelisasi. Ketiga fokus ini sangat membantu karena reputasi Santa Maria Magdalena telah banyak mengalami kebingungan sepanjang waktu. Kisah Maria Magdalena pertama kali menderita akibat tulisan-tulisan gila dari pseudo-Injil Gnostik pada abad-abad setelah Kristus. Sebuah kebodohan yang secara historis telah dibantah, tetapi baru-baru ini dihidupkan kembali oleh Dan Brown dan Neognostik yang semuanya menganggap Maria Magdalena sebagai pacar atau istri Yesus. Kedua,
karena dikacaukan dan disamakan oleh Santo Gregorius Agung dan beberapa orang lainnya dengan wanita lain dalam Injil. Wanita berdosa anonim yang membasuh kaki Yesus di rumah Simon orang Farisi sebagai tanda pertobatan dan permohonan belas kasihan. Dan Maria dari Betania yang duduk di kakinya dan kemudian mengurapinya dengan minyak narwastu yang harum, yang berharga di rumah yang ia tinggali bersama saudara-saudaranya, Marta dan Lazarus. Namun kehidupan Santa Maria Magdalena begitu kaya dengan sendirinya, tanpa fantasi atau tanpa penyamaan. Hari ini kita dapat merenungkan 3 poin dari dekrit yang kita ketahui dengan pasti. Dan apa artinya bagi kehidupan kita sebagai orang Kristen, sebagai orang Katolik yang baik. Banyak orang telah memfitnah Santa Maria Magdalena, inilah katanya pelacur itu yang bertobat dan sebagainya. Padahal bukan di situ fokusnya. Dan bukan dia yang dituduh sebagai orang yang seperti itu. Tetapi yang paling utama ialah mari kita melihat 3 poin ini. Pertama, Santa Maria Magdalena mengalami belas kasih dan rahmat Kristus. Santo Lukas dan Santo Markus memberitahu kepada kita bahwa ada 7 setan telah diusir dari Santa Maria Magdalena. Ia pernah berada di bawah cengkeraman iblis. Beberapa santo sepanjang abad mengatakan bahwa ke-7 setan ini ditafsirkan sebagai 7 dosa besar. Terlepas dari manifestasinya, ia telah mengalami kuasa penyembuhan Tuhan. Agar dapat berhubungan dengan Tuhan secara tepat, kita pun perlu berhubungan dengan Yesus dalam rahmat penyelamatannya. Sebelum menjadi Paus Fransiskus dalam wawancara panjang, dalam satu wawancara, dia mengatakan bahwa hanya para pendosa besar yang diampuni oleh Tuhan yang memiliki pengalaman tentang siapa mereka sebenarnya dan betapa mereka dicintai. Maria Magdalena memiliki rahmat itu. Ia tahu bahwa ia telah diselamatkan dan disembuhkan. Dan itu adalah pengalaman yang seharusnya kita semua mulai jika kita ingin meniru Santa Maria Magdalena yang kita pestakan hari ini. Kita juga harus mau mengalami belas kasihan Tuhan di dalam hidup kita. Hanya orang yang memiliki pengalaman akan dikasihi oleh Tuhan akan memiliki iman yang mendalam tentang kerahiman ilahi, tentang cinta kasih Tuhan. Hanya orang yang merasa dicintai, orang yang merasa diterima, orang yang merasa diampuni secara mendalam karena merasa diri sebagai orang berdosa, orang seperti inilah yang sungguh-sungguh mengalami pengalaman berahmat yang sangat mendalam dengan Tuhan. Kedua, Santa Maria Magdalena menunjukkan kepada kita martabat perempuan dalam rencana keselamatan Allah. Di dalam kelompok kita ini, mayoritas adalah perempuan. Santa Maria Magdalena menunjukkan kepada kita, kepada gereja, kepada semua umat beriman, martabat perempuan dalam rencana keselamatan Allah. Berbagi dalam misi, mendengarkan ajaran Yesus, dan melihat perbuatan Yesus. Santo Lukas, penginjil, memberitahu kita bahwa setelah menerima belas kasihan Kristus, Santa Maria Magdalena adalah salah satu dari beberapa perempuan yang setelah disembuhkan dari roh jahat dan penyakit, dengan setia menemani Yesus dan para rasul selama perjalanannya dan menyediakan kebutuhan mereka dari sumber daya mereka, dari kekayaan mereka. Nanti kita bisa melihat itu dalam Injil Lukas bab 8 ayat 2-3. Dihitung oleh Santo Lukas bahwa salah seorang perempuan yang melayani Yesus dalam karya pelayanan Yesus, yang melayani Yesus dari sumber daya hidup mereka, termasuk di dalamnya adalah Santa Maria Magdalena. Setelah mengalami kasih Yesus, mukjizat Yesus,
yang menyembuhkan dia dari penyakit dan pengaruh setan, roh jahat di dalam hidupnya, maka dia menyerahkan dirinya untuk pelayanan. Dia melayani Yesus dalam karya misi Yesus. Mereka ini bukanlah sekelompok orang baik yang bosan dan mengira bahwa mereka tersesat tanpa kerohanian. Mereka adalah pribadi-pribadi yang mengalami sentuhan kasih Yesus. Mereka telah menerima dari Yesus penyembuhan fisik, penyembuhan rohani, penyembuhan fisik dan penyembuhan rohani. Dan sebagai ungkapan syukur, mereka membagikan cinta kasihnya kepada Yesus dan turut serta dalam misi pelayanan Yesus, berbagi kasih dengan Yesus, memberikan waktu untuk pelayanan dengan Yesus, mendukung Yesus dengan materi yang mereka miliki dan mereka mampu. Dan Santa Maria Magdalena khususnya unggul dalam pewartaan ini, bukan ketika orang lain gagal. Para penginjil semuanya menceritakan bahwa ketika hampir semua murid Yesus meninggalkan Yesus di kayu salib, di Golgota, kita melihat di kaki salib itu Santa Maria Magdalena tetap setia menemani Yesus sampai akhir. Ia berdiri di bawah kaki salib Yesus bersama Bunda Maria, bersama Maria istri Kleopas, Salome, dan Santo Yohanes. Ia tetap setia dengan berani, keberanian seorang perempuan, keberanian feminin yang tak tergoyahkan. Di saat-saat paling sulit di dalam kemuritan kita adalah penderitaan. Kita ingin lari dari penderitaan. Kita tidak ingin melihat salib. Kita mau lari dari salib kehidupan kita. Tetapi Santa Maria Magdalena bersama Bunda Maria setia di bawah kaki salib Yesus, tidak meninggalkan Yesus gurunya dalam penderitaan, dalam kesulitan, dalam akhir-akhir kehidupannya. Sementara para murid yang lain telah lari meninggalkan Yesus sendirian di salibnya, menderita di Golgota. Santa Maria Magdalena tetap setia, tak tergoyahkan di saat-saat paling sulit sebagai seorang murid menerima kenyataan bahwa gurunya harus mati digantung di kayu salib. Maria Magdalena membantu Maria ibu Yesus dan Yusuf dari Arimatea menurunkan jenazah Yesus dan mempersiapkannya untuk dimakamkan. Dan ia kembali setelah hari Sabat untuk mengurapi jenazahnya. Kepedulian Santa Maria Magdalena terhadap Kristus dan misi Yesus adalah teladan bagi setiap murid Yesus. Santa Maria Magdalena mengasihi Yesus, yang karena rahmat Yesus, rahmat cinta Yesus telah mengubah hidupnya, dan dia mengabdikan hidupnya kepada Yesus dan karya penebusan Yesus. Ketiga, saudara-saudari yang terkasih, ketika kita melihat Santa Maria Magdalena menunjukkan kepada kita sukacita kebangkitan dan bagaimana ia membagikan kabar baik kebangkitan kepada orang lain. Kita melihat dalam Injil yang kita baca tadi bahwa pada pagi hari Paskah, saat pertama kali ia bisa setelah berakhirnya hari Sabat, ia datang ke makam untuk mengurapi jenazah Yesus. Ia mencari Yesus. Dia tersesat tanpa bimbingan Yesus. Ketika ia tidak menemukan jenazahnya, ia berlari kepada Santo Petrus dan Santo Yohanes dan berkata, mereka telah mengambil Tuhan dari kubur dan kami tidak tahu di mana mereka meletakkannya. Ketika ia kembali beberapa saat kemudian, dia berjaga di depan kubur Yesus. Ia menangis karena ketidakhadiran Yesus, karena ketiadaan Yesus di makam itu. Dan kita melihat bagaimana kesetiaan itu dilihat oleh Yesus sendiri. Ketika dia menangis di situ, para malaikat di kubur bertanya kepada Santa Maria Magdalena, Ibu,
mengapa engkau menangis? Siapa yang engkau cari? Santa Maria Magdalena menjawab, mereka telah mengambil Tuhanku dan aku tidak tahu di mana mereka meletakkannya. Ketika dibutakan oleh kesedihan dan perubahan penampilan Tuhan yang telah bangkit, ia salah mengira bahwa Yesus itu seorang tukang kebun. Ketika Yesus bertanya kepadanya, mengapa dia menangis? Mengapa air matanya mengalir? Ia berkata, Tuhan, jika engkau telah membawanya pergi, beritahukanlah kepadaku di mana engkau meletakkannya, dan aku akan mengambilnya. Santa Maria Magdalena begitu sedih. Dia ingin menginginkan Tuhan, dia ingin bersama Tuhan, meskipun hanya dengan jenazahnya. Saat itulah Yesus menyatakan diri kepadanya, memanggil namanya Maria. Kecintaannya kepada Tuhan Yesus ditunjukkan dalam kidung anggur, dalam kidung agung yang kita bacakan hari ini dalam misa, dalam bacaan yang pertama. Aku mencari jantung hatiku, aku mencari kekasih hatiku, aku mencari dia, tetapi aku tidak menemukan dia. Para penjaga datang kepadaku ketika mereka berkeliling kota. Sudahkah engkau melihat di manakah jantung hatiku itu? Di manakah kekasihku hatiku itu? Aku belum lama meninggalkan mereka ketika aku menemukan dia yang kukasihi, yang dikasihi hatiku, dan aku memegang erat yang kucintai itu. Dan Mazmur hari ini, dalam bacaan misa kita, dalam perayaan Ekaristi kita, jiwa kita haus kepada Tuhan. Ya Allah, engkaulah Allahku yang kucari. Aku mencari engkau. Jiwaku haus dan rindu akan dikau seperti tanah yang kering dan tandus yang merindukan air. Saudara-saudariku yang terkasih, inilah teladan Santa Maria Magdalena kepada kita. Dia mencari-cari Tuhan kekasih jiwanya. Karena apa? Karena dia telah merasakan keselamatan dari Tuhan. Dia telah memperoleh rahmat yang besar dari Tuhan. Tuhan telah menyelamatkan kehidupannya. Karena itu dia mau mempersembahkan seluruh hidupnya kepada Tuhan. Dia ingin bersama Tuhan untuk memartakan kasih-Nya kepada begitu banyak orang. Jiwa kita juga seperti itu. Jiwa kita seperti tanah kering yang tandus merindukan air. Yang kadang-kadang seringkali kita tidak mengerti kebutuhan jiwa kita yang mendalam. Seperti pemazmur mengatakan, Ya Allah, engkaulah Allahku. Engkau kucari, jiwaku mencari engkau. Tubuhku merindukan engkau, jiwaku haus seperti tanah kering dan tandus tanpa air. Tunjukkanlah ya Tuhan kasih-Mu, kemurahan-Mu kepadaku. Saudara-saudariku yang terkasih, teladan dari Santa Maria Magdalena ini menginspirasi kita untuk mencari Tuhan dengan kerinduan yang sama. Dan ketika kita melakukannya, sukacita kita begitu sangat berlimpah. Di akhir Injil yang saya baca tadi, Yesus mengutus Santa Maria Magdalena. Pergilah kepada saudara-saudaraku dan beritahukan kepada mereka, aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Allahku dan Allahmu. Kita melihat Santa Maria Magdalena adalah orang pertama yang kepadanya Tuhan Yesus yang telah bangkit menampakkan diri. Dan ia diutus sebagai saksi pertama kebangkitan kepada para rasul. Yesus mengutus Maria, dan sehingga ia disebut oleh Santo Thomas Aquinas, rasul bagi para rasul. Rasul dari para rasul. Santo Thomas Aquinas menyebut Santa Maria Magdalena rasul bagi para rasul. Orang yang diutus kepada mereka yang akan diutus untuk membawa kabar baik, yakni ke-11 murid waktu itu yang masih tinggal. Tentang sukacita besar kebangkitan Yesus ke seluruh dunia. Para rasul menerima warta kebangkitan itu dari Santa Maria Magdalena. Sebab itulah disebut Santa Maria Magdalena yang dulu
dikuasai oleh 7 roh jahat itu. Sekarang di sekitar dia ada para malaikat. Bersama dia ada Yesus yang bangkit, yang telah menyelamatkan jiwa dan menyentuh hatinya. Dan dia tidak meninggalkan Yesus sendirian di salib. Dan dia juga tetap setia berjaga di kubur dan menangis di situ dan menunjukkan begitu besar cinta Santa Maria Magdalena. Sehingga kepadanya lah pertama sekali diwartakan berita kebangkitan itu. Kepadanya lah pertama sekali Yesus menampakkan diri setelah ia bangkit dari kematian. Betapa luar biasanya Santa Maria Magdalena. Betapa dia luar biasa merasakan cinta kasih itu. Santa Maria Magdalena merasakan kasih Yesus yang begitu mendalam. Dan dia diutus oleh Yesus kepada para rasul yang lain. Wartakan kepada saudara-saudaraku, aku telah bangkit, dan aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Allahku dan Allahmu. Dan Santa Maria Magdalena, dengan segala sukacita yang penuh yang dia terima dari Tuhan, dia pergi mewartakan kebangkitan itu kepada para rasul yang lain, dengan mengumumkan, aku telah melihat Tuhan. Melaporkan kepada mereka apa yang telah Yesus katakan kepadanya. Demikian pula kita semua yang telah merindukan Tuhan, yang telah merindukan kemenangan atas dosa dan kematian, dipanggil oleh Kristus untuk dengan sukacita membagikan kabar baik tentang kebangkitan Yesus kepada orang lain. Kita berpaling kepada Allah kita, memuji Dia, karena putra tunggalnya mempercayakan Maria Magdalena di atas semua orang lain untuk mewartakan sukacita besar kebangkitan. Dan kemudian memohon, berikanlah agar melalui perantaraan dan teladan Santa Maria Magdalena, kami pun dapat mewartakan Kristus yang hidup dan melihat Dia memerintah dalam kemuliaan-Mu. Allah menghendaki kita semua mewartakan Kristus yang hidup, mengumumkan bahwa Kristus itu hidup, bahwa seperti Maria Magdalena, kita pun berani berkata, aku telah melihat Yesus dalam hidupku, aku telah melihat Dia yang bangkit, dan aku mau mewartakan itu kepada setiap orang yang kucintai, yang kujumpai di tengah keluargaku, di tengah komunitasku, di tengah umat beriman, di tengah lingkunganku. Aku mau menjadi saksi kebangkitan Yesus seperti Bunda, seperti Santa Maria Magdalena. Aku bahkan ingin dan telah menerima Dia yang bangkit dari antara orang mati di dalam diriku. Setiap komuni kudus, kita menerima Kristus yang bangkit. Kita bersama Kristus yang bangkit. Santa Maria Magdalena mengajarkan kita bagaimana menyebarkan kabar baik ini, karunia terbesar yang dapat kita berikan kepada orang lain. Dan yang ketiga, saudara-saudariku yang terkasih, pelajaran yang kita bisa pelajari dari Santa Maria Magdalena ini adalah seperti Santa Maria Magdalena memohon belas kasih Tuhan. Kita pun, Tuhan, kasihanilah aku. Aku telah berdosa besar. Dengan itu kita membuka diri kepada pintu pengampunan Allah saat kita mendengarkan Dia berbicara kepada kita secara langsung dalam Injil. Disinilah kita ikut serta dalam karyanya, memberikan diri kita dan sumber daya kita pada persembahan saat kita menyatukan pengorbanan kita dengan pengorbanan Kristus untuk dipersembahkan kepada Bapa. Disinilah kita merindukan Dia dan memiliki kesempatan untuk bertemu dengannya yang telah bangkit dari kematian di bawah penampakan tanda-tanda sakramental, yakni roti dan anggur dalam setiap ekaristi. Kita juga mempersembahkan seluruh hidup kita. Ketika Vatikan menetapkan perayaan ini dari peringatan menjadi pesta Santa Maria Magdalena, Kongregasi Liturgi Suci dari Vatikan menyiapkan kata pengantar yang tepat yang meringkas kehidupan Santa Maria Magdalena
dan menjadikannya doa yang dipanjatkan seluruh gereja saat kita bersiap untuk bertemu dengan Yesus yang sama. Setiap kali kita berdoa, setiap kali kita merayakan Ekaristi, kita bertemu dengan Yesus yang sama, yang dicintai oleh Maria Magdalena. Rasul dari para rasul. Gereja berdoa bersama-sama begini. Sungguh benar dan adil kewajiban dan keselamatan kita, bahwa dalam segala hal kita kami mewartakan Engkau ya Bapa yang Maha Kuasa, yang belas kasihannya tidak kurang dari kuasanya. Melalui Kristus, kasih, kuasa, belas kasihan itu ditunjukkan kepada kita. Saudara-saudariku yang terkasih, Santa Maria Magdalena yang kita pestakan hari ini menginspirasi kita untuk menerima belas kasih Tuhan itu dalam hidup kita, mengalaminya, mencari Tuhan yang mencintai kita. Jiwa kita haus kepada Allah, Allah yang hidup, seperti tanah kering dan tandus merindukan air. Santa Maria Magdalena yang disebut sebagai pendosa, yang disebut sebagai yang dikuasai tujuh setan, 7 iblis dalam dirinya, dan bapak-bapak gereja menafsirkannya dengan 7 dosa pokok yang dilakukan oleh manusia. Tetapi Santa Maria Magdalena dibebaskan oleh Yesus, diselamatkan oleh Yesus. Dengan itu Santa Maria Magdalena turut serta dalam misi penyelamatan Yesus. Dan dia sungguh mengalami cinta itu, sampai dia terus mencari-cari Yesus, setia kepada Yesus sampai mati. Dan apa yang terjadi? Perempuan yang katanya dirasuki oleh tujuh setan itu, pada saat kebangkitan, setelah mengalami kasih Yesus yang begitu mendalam, setelah kebangkitan, tidak ada setan yang dapat menguasai hidupnya. Dia dikuasai oleh cinta kasih kepada Yesus, dan yang tinggal bersama dengan dia di makam itu ialah para malaikat dan Yesus yang bangkit. Dulu pada saat dia hidup dalam dosa, pada saat dia dikuasai oleh roh jahat, 7 roh jahat dikatakan oleh kitab suci, sekarang dia dikuasai oleh cinta dan dikelilingi oleh para malaikat, dan justru kepadanya yang disebut orang sebagai pendosa itu, Yesus pertama sekali menunjukkan dirinya yang bangkit. Kepadanya pertama sekali Allah menunjukkan dirinya sebagai Allah yang hidup, yang mengalahkan kematian, yang lebih jauh, lebih kuasa dari keputusasaan kita. Dan Yesus sendiri menyeka duka cita dari hatinya. Yesus memanggil nama Maria. Maria, ini aku Tuhanmu. Aku menyertai engkau. Aku mengasihi engkau. Aku telah bangkit. Aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Allahku dan Allahmu. Aku hidup. Aku bersama engkau. Aku menyertai engkau. Aku tidak kemana-mana. Aku ada bersama engkau. Aku mencintai engkau selama-lamanya dengan kasih yang abadi. Saudara-saudariku yang terkasih, mari di tahun jubileum Santo Fransiskus ini, kita mengalami kembali rahmat pengampunan Tuhan itu. Kita sadari kembali betapa kita dicintai oleh Yesus, dan jiwa kita mencari-cari Tuhan. Hati kita mencari-cari Tuhan. Sebelum kita menemukan kekasih jiwa kita, kebahagiaan yang sejati adalah Tuhan sendiri. Jiwa kita tidak akan pernah tenang. Bukan materi, bukan pangkat, bukan kedudukan yang membuat batin kita tenang dan bahagia. Hanya kasih Yesus. Hanya Allah yang mampu memenuhi seluruh hasrat hati kita. Kebahagiaan kita hanya dapat dipenuhi di dalam diri Yesus. Saudara-saudariku yang terkasih, mari pada tahun jubileum ini, seperti Santo Fransiskus yang haus akan kasih Tuhan, seperti Santa Maria Magdalena yang haus akan kasih Tuhan, kita juga haus akan kasih Tuhan. Dan kita dipenuhi oleh kasih Tuhan itu dalam hidup kita. Dan setelah itu, kita menjadi turut serta ambil bagian dalam pewartaan gereja,
dalam pewartaan Yesus, supaya warta keselamatan, warta kebangkitan itu sampai kepada setiap orang. Kita bersyukur dengan kelompok doa ini, kita juga turut serta mewartakan sukacita Tuhan, kebangkitan Tuhan. Kita menjadi rasul-rasul awam yang baru, yang dengan hati terbuka mewartakan kasih Tuhan kepada banyak orang. Saudara-saudariku yang terkasih, semoga Santa Maria Magdalena dari surga mendoakan kita, dan dengan itu memenuhi kerinduan hati kita untuk Tuhan. Jiwa kita, kegersangan hati kita hanya dapat dipenuhi oleh kasih Tuhan. Hanya dapat disegarkan oleh kasih Tuhan. Seperti Maria Magdalena telah lebih dahulu mengalaminya. Dan semoga kita semua juga mengalami kasih itu dan membagikannya kepada sesama. Dan dengan demikian kita juga berani menjadi turut serta dalam warta keselamatan yang dibawa oleh Yesus kepada sesama kita. Mari kita mohon doa-doa Santo Fransiskus dari Assisi, Santa Maria Magdalena, membaharui semangat cinta kita, semangat kerasulan kita dalam hati kita, agar melalui kita, orang lain juga dapat merasakan cinta Tuhan dan merasakan kebangkitan Tuhan di dalam hidupnya. Ingat, tidak ada dosa yang tidak ada pengampunan di dalamnya. Tidak ada kelemahan yang tidak ada kekuatan di dalamnya. Ada kita temukan dalam Yesus. Santa Maria Magdalena dibebaskan dari 7 roh jahat dan kemudian menyerahkan seluruh hidupnya kepada Yesus. Lihatlah, bahkan dia yang pertama menyaksikan kebangkitan Yesus. Betapa dalamnya cinta Tuhan kepada setiap orang yang mau mengubah hidupnya, mau mengubah hatinya. Tuhan Yesus cinta kepada orang-orang seperti itu. Dan kita semoga termasuk di dalamnya, mencintai Tuhan dengan segenap hati kita. Mari kita mencintai, mari kita wartakan cinta itu kepada sesama kita. Tuhan memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Amin. Allah yang Maha Kuasa, pada pesta Santa Maria Magdalena ini kami diingatkan akan cinta yang bergelora kepadamu. Atas rahmat penebusanmu yang begitu mendalam bagi kami. Dan Engkau menyertakan Santa Maria Magdalena dalam warta kebangkitan. Buatlah kami semua yang hadir di sini mengalami cintamu yang mendalam dan mau berbagi cinta itu kepada sesama kami. Menjadi rasul-rasul berita keselamatan, rasul-rasul berita keselamatan, berita kebangkitan kepada sesama kami. Berkatilah kami semua yang berkumpul pada sore hari ini, agar secara khusus pada tahun Jubileum Fransiskus Assisi ini, hati kami dikobarkan kembali, menghidupi Injil dan mengalami cintamu di dalam hidup kami, seperti Santa Maria Magdalena dan Bapa kami Santo Fransiskus dari Assisi. Semoga doa sore ini berkenan di hatimu, dan permenungan kami menjadi benih yang subur di tanah hati kami yang subur pula, dan bertumbuh, berbuah 100 kali lipat, 60 kali lipat, 30 kali lipat. Berkati kami semua ya Tuhan, yang mendengarkan renungan ini dengan iman, dengan hati. Berkati mereka semua bersama semua keluarganya. Sembuhkanlah yang sakit. Anugerahkan pengharapan kepada yang putus asa. Buatlah kembali semangat iman kami menyala-nyala untuk mewartakan kebangkitan-Mu, kasih-Mu seperti Santa Maria Magdalena. Ini kami mohon dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Santa Maria Magdalena, Doakanlah kami. Santo Fransiskus dari Assisi, Doakan Doakanlah kami. Tuhan bersamamu. dan bersama rohmu. Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara-saudari sekalian, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin.